Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hafizakumullah ta'ala jami'an. Perkenalkan, kami dari komunitas peduli dakwah dari Wahdah Inspirasi Zakat untuk memberikan ceramah singkat nasihat bagi diri kami pribadi dan juga jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tidak akan lama, hanya sekedar 5 menit kurang lebih. Jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Sya'ban 1447 Hijriah. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi, terhitung 20 hari kurang lebih, kita akan kedatangan tamu yang penuh mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an, apa keistimewaan, apa keutamaan, dan apa yang harus kita benahi, yang kita harus lakukan di bulan Sya'ban ini? Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para salaf tertentu? InsyaAllah kami akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama, jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Ketahuilah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan, yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Dan bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal di bulan Sya'ban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan dilaporkannya, diangkatnya catatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menyukai ketika amalanku itu diperhadapkan, diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang aku dalam keadaan berpuasa. Maka jamaah rahimakumullah taala jami'an, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan berpuasa. Sebagaimana kata istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Artinya selain di bulan Ramadan, jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, illa qalila, kecuali sedikit saja, hampir-hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, kecuali sedikit sekali. Maka jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an, mari kita berpuasa, memperbanyak puasa sunnah, karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan amalan soleh kita diangkat, diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku terbiasa mengkodok atau membayar hutang puasaku ketika bulan Sya'ban telah masuk. Maka jamaah sekalian yang masih mempunyai hutang puasa, atau bahasa kita kalla, maka waktu bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk membayar kalla-kalla kita, terkhusus para kaum wanita. Di sini para ulama menjelaskan, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih saja sering mempunyai hutang puasa, padahal beberapa hari lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Itu artinya bisa saja kemungkinan anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, para kaum wanita masih mempunyai hutang puasa. Maka mari kita ingatkan, bagi mereka yang masih mempunyai hutang puasa, hendaknya dibayar sebelum bulan suci Ramadan itu masuk. Para ulama menyebutkan
dia tetap wajib membayar hutang puasa dengan puasa juga apabila dia masih dalam keadaan yang sehat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana para salaf, mereka bahkan menamakan bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Dan yang ketiga jamaah sekalian, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita sudah melatih diri kita untuk bangun dan melaksanakan solat lail, solat tahajud. Jamaah rahimakumullah ta'ala jami'an. Mengapa semua ini kita lakukan? Karena supaya diri kita ini tidak dikagetkan ketika bulan suci Ramadan datang. Banyak di antara kaum muslimin yang merasa puasa itu sangat berat, yang mengatakan mengaji itu sangat berat. Sudah puasa disuruh lagi memperbanyak ngaji. Kenapa berat baginya? Karena dia tidak melatih sebelumnya. Ada juga seseorang yang mungkin malam tarawih pertama sampai 10 saja aktif di masjid. Setelah itu dia mengatakan, saya sudah capek. Mengapa mereka bisa capek? Karena dia tidak pernah melatih sebelum bulan suci Ramadan itu tiba. Maka mari jamaah sekalian, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melatih, memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini. Dari amal ibadah puasa, mengaji, dan juga yang terakhir melaksanakan solat lail atau solat tahajud. Kemudian yang paling terakhir sekali jamaah sekalian, bulan Sya'ban ini juga adalah bulan memperbaiki hati dan niat kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bapak-bapak sekalian, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua anggota tubuhnya itu baik. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu disebut dengan hati. Maka kita ketahui jamaah sekalian, banyak yang kita lihat, orang yang sudah tua, orang yang sudah sakit, ternyata kuatnya beribadah itu lebih dibandingkan mereka yang masih muda. Mengapa? Karena hatinya suci, tulus beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kuat dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la yanzuru ila suwarikum. Kata Nabi SAW, Allah tidak lihat tubuh-tubuh kalian, Allah tidak lihat wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu memandang hati kalian dan amalan kalian. Maka mari jamaah sekalian, kita yang masih mempunyai rasa iri, rasa hasad, rasa cemburu, rasa sombong, rasa ria, rasa bermusuhan antar tetangga dan keluarga, mari kita selesaikan semua masalah kita. Memperbaiki hati kita, saling memaafkan dan saling membantu satu sama lain. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kurang lebih yang tersampaikan. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.